Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 24 ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? He is risen." Dia telah bangkit. Pengharapan membuat orang dapat bertahan hidup dalam keadaan yang sesulit apapun. Pengharapan juga dapat membuat orang bekerja keras sampai jauh malam demi masa depan yang lebih baik. Pengharapan juga membuat orang dapat bertahan hidup walaupun dokter sudah memvonis dia umurnya tinggal beberapa bulan. Pengharapan juga membuat orang dapat menanggung perpisahan dengan orang-orang yang dikasihi karena percaya bahwa satu hari kelak akan berjumpa di dalam kekekalan. Saudara-saudara, saat ini keadaan kita begitu buruk karena pandemi yang terus berlanjut, ekonomi yang semakin memburuk. Tetapi selama kita memiliki pengharapan, maka kesulitan seperti apapun akan mampu kita hadapi. Karena itu saudara, kita perlu untuk terus menghidupkan pengharapan kita. Kita terus untuk menjaga dan memelihara api pengharapan yang ada dalam diri kita. Tetapi saudara-saudara, tentu saja pengharapan itu bukan dibangun atas kekuatan kita, tetapi pengharapan itu harus dibangun di dalam Tuhan, dibangun dengan iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, ketika Alkitab berbicara tentang iman, maka Alkitab berbicara tentang Tuhan. Lalu bagaimana agar iman itu bisa timbul? Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus percaya pada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan kita juga harus mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana cara mengenal Tuhan dengan benar? Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berarti untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita harus belajar firman Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, kita akan mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, tetapi juga Allah yang kasih. Dan kasih dari Allah itu telah didemonstrasikan dengan mendatangkan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyertai engkau dan aku, untuk menebus dosamu dan dosaku. Dia datang dengan pengajaran-pengajaran kepada murid-murid dan juga pengajaran-pengajarannya untuk engkau dan aku. Tetapi saudara-saudara, jika dia datang dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, dia adalah guru moral yang luar biasa. Dia bahkan rela mati untuk murid-muridnya, rela mati untuk engkau dan aku. Tetapi apa artinya semua itu kalau dia hanya berakhir di kuburan? Dia tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, tidak berbeda dengan orang-orang yang lain. Tetapi saudara-saudara, Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Alkitab melanjutkan dengan kebangkitannya. Seperti ayat kita tadi, Lukas 24 ayat yang kelima. Ketika perempuan-perempuan itu pagi-pagi ketika mereka datang dengan kekhawatiran, tidak ada pengharapan, dengan kebingungan. Mereka saling berkata, siapa yang akan menggulingkan batu kuburan itu bagi kita? Lalu ketika mereka tiba di kuburan, ternyata batu kuburan telah terguling. Dan mereka melihat dua malaikat di situ, dan malaikat itu berkata, siapa yang kamu cari? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini, Dia telah bangkit. Ya, Dia telah bangkit. He is risen. Setelah bangkit, Yesus Kristus bukan hanya bangkit secara diam-diam, tetapi Dia menampakkan diri kepada murid-murid, menampakkan diri kepada orang-orang setidaknya sebanyak 10 kali. Setelah itu Dia berbicara kepada murid-murid, berbicara kepada orang-orang, lalu Dia naik ke surga dan Dia memerintah dari sana. Yesus Kristus, Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Lalu saudara-saudara, setelah kita mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, apa maknanya bagi hidup kita? Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Berarti dalam hidup ini, ketika kita mengalami masalah-masalah seperti apapun, Dia mampu menolong kita dan mampu memberi jalan keluar untuk kita. Yesus Kristus, Dia Allah yang hidup. Dia bangkit sehingga kita memiliki pengharapan. Yesus Kristus, Dia Allah yang hidup. Dia bangkit agar kita memiliki hari esok. Dia akan menyertai kita bukan hanya dalam dunia ini, tapi Dia akan menyertai kita sampai ke dalam kekekalan. Selamat Paskah saudara. Yesus Kristus, Dia bangkit untuk engkau dan aku. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari kebangkitan Yesus Kristus
Bagaimana kasih Allah didemonstrasikan dengan mendatangkan Yesus Kristus. Dia mati bagi dosa-dosa kami. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh kecerahan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Happy Easter. He is risen. Yes, he risen.